Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan aku yang akan membawakan cerita melukis waktu. Oke, semoga video ini bisa menambah edukasi dan belajar literasi semakin giat lagi. Nah, karena kemarin aku udah berjanji akan menceritakan salah satu judul di novel ini tanpa harus diminta, maka dari itu aku harus bertanggung jawab dan menepatinya. Nah, salah satu judul yang akan aku bawa yaitu aku pilih apa ya? Gini aja deh, aku akan berhenti dimanapun itu detiknya dan aku akan memilih dan menceritakan judul itu. Tatatatat, tatatatat. Apa ya? Oke. Ini judulnya adalah Takut Gagal. Pas banget. Kemarin banget aku baca novelnya Kak Henry yang sering disebut Kak Piring, yang dimana novelnya itu The Alpha Girls. Ya, kalian pasti udah tahu apa itu novel. Ya, inilah dia novel yang memberi aku banyak edukasi dan bisa belajar lebih baik ke depannya. Ya ini, bahkan sebelumnya aku baca ini tuh ada masalah hari besok gitu. Umpama aku belajar di sini itu tentang pertemanan. Nah, besoknya aku mendapatkan masalah tentang pertemanan gitu. Jadinya itu buku ini emang bener membuat aku belajar lebih baik ke depannya. Tapi sebelum ke depan itu aku diberi edukasi dari sini gitu. Nah, jadinya ini pas banget tentang ini. Itu tentang takut gagal. Takut gagalnya apa? Kemarin itu ada kata di mana kalau kamu tidak ingin gagal, kalau kamu takut gagal, kamu tidak akan bisa memperbaiki kualitas diri kamu. Aku lupa halaman apa, tapi mohon bentar sedikit ya. Aku akan membacakan yang apa ya? Motivasi itu. Sebentar, aku pas sebelah mana? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya Allah, semoga cepat. Indonesia sejahtera. Jangan takut gagal. Kalau nggak gagal, kamu nggak tahu apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa ditingkatkan. Nah, ini cuma sekilas menyangkut sedikit sih. Kalau dari ceritaku ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi kebetulan sekali kita bisa masuk ke takut gagal gitu, judul takut gagal. Takut gagal. Nah, kalau di sini tuh takut gagalnya itu tentang ya kita mari bercerita. Namanya Yuan. Langsung aja ya. Namanya itu Yuan. Dia memiliki cita-cita menjadi seorang dokter saat SD dan berubah ingin menjadi pramugari saat SMP dan ini menjadi seorang guru dan penulis ketika SMA. Dia berarti murid SMA, pelajar SMA. Nah, berjalannya hari perlahan Yuan meniti dan menata hidupnya dengan baik-baik. Di masa remajanya, dia mulai mengikuti komunitas literasi, aktif di berbagai ekstrakurikuler, termasuk jurnalistik yang ada di SMA-nya. Karena di jurnalistik kita dapat mengikuti semua kegiatan yang ada. Oh iya, kalau ini sih dari pengalamanku ya, ada beberapa ini cerita ada beberapa yang aku masukin dari aku ke dalam cerita ini. Nah, kalau di sekolahanku, madrasahku itu jurnalistik itu sebuah organisasi yang dimanapun kamu bisa mengikuti kegiatan yang ada di madrasah gitu. Nah, itu jadinya aku masukin beberapa yang nyata di sini. Nah, Yuan itu orangnya baik, cantik, ya dia itu kompeten. Kalau dilihat Yuan seperti apa ya? Seperti The Apple gitu. Dia punya ambisius, punya
punya sifat mementingkan belajarnya. Oke, serius, ini aku nggak tahu dan belum baca sama sekali sebelum tag video ini. Kalau bener takut gagal, kalau bener kita bisa masuk cerita takut gagal, kayak ini pas banget gitu loh, pas banget sama cerita ini gitu. Dan sebelumnya aku buat ini kan pada tahun 2022, sedangkan aku tahu novel ini baru kemarin banget dari adik kelas aku. Ini itu Yuan ini ya. Dia itu aku gak nyangka ternyata dia orang yang aku ceritain seperti ini. Ada apa gitu yang dijelasin sama Kak Henry gitu. Dia kan Yuan ini kan pengen jadi dokter atau SD, pramugari waktu SMP, dan seorang guru dan penulis saat SMA. Nah dia itu waktu itu dekat sama yang namanya Doni, tapi secara virtual. Nah tapi kayak aku ingat ya, endingnya itu si Yuan minta jangan lagi dideketin sama Doni. Karena apa? Dia emang pengen buat apa ya, buat dirinya sendiri itu fokus sama tujuannya. Nah kenapa aku judulin takut gagal, karena di sini aku baru ingat kenapa aku judulin takut gagal. Karena di sini Yuan itu takut gagal, takut kehidupannya gagal, takut tujuannya runtuh, takut semuanya bisa tidak terjalankan sesuai dengan planning yang dia tulis. Itu karena dia deket dengan seorang cowok. Nah dia ngerasa hubungannya sama Doni itu kayak belum status pacaran tapi udah deket gitu. Nah maka dari itu si Yuan ini meminta untuk jangan deket dulu ya Don, aku mau fokus sama tujuanku sendiri, tujuanku dulu gitu. Nah tapi di endingnya ini si Yuan ternyata jadi apa coba? Bener, dokter. Padahal tadi kalian belum jawab ya, tapi aku udah ngomong bener. Jadinya itu dia jadi dokter. Nah di endingnya ini ibunya sakit dan apa? Aku kasih apa ini namanya plot twist ya. Aku kasih nama plot twist itu Yuan itu yang merawat ibunya Doni. Nah di sana dia dipertemukan kembali, tapi dalam fase yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, dalam porsi yang sudah berubah gitu. Nah di ending cerita ini aku buat surat yang nulis itu Doninya. Dari suratnya itu seperti ini. Oke, jadi itu surat dari Doni buat Ahnaf. Nah dulu kan emang ini yang ngejar itu Doni ya, yang ngejar Doni. Dia itu suka sama Yuan karena Yuan itu emang seorang cewek yang apa ya, seorang cewek yang gitu ciplak sih, cewek smart, independen dan anti galau. Dia tuh ya apa ya, aku ternyata ceritain Yuan itu cewek yang sebelum aku baca ini gitu. Sebelum aku baca ini tuh aku ceritain Yuan itu seperti itu. Dia mentingin karirnya terlebih dahulu sebelum untuk memilih hubungan dengan seorang lelaki. Nah di sini aku jelasin apa ya, Yuan tetap bersyukur pernah dekat dengan Doni. Karena apa? Di sini aku bilang Yuan dapat belajar sedikit tentang lelaki, walaupun Yuan tidak tahu kalau caranya itu salah besar. Cukup yang lelaki. Dia itu merasa bersalah besar. Oh iya, dia itu tipikal Yuan ya. Yuan itu tipikal cewek yang seneng mengenal cowok, tapi dia takut dan merasa salah besar karena dekat dengan cowok gitu. Ini sebenarnya sikap yang menurut aku sedikit salah sih. Karena apa? Karena nggak apa-apa kita dekat dengan cowok ya, nggak apa-apa gitu, asal ya ada batasannya, terus ada sopan santun, apa yang dimana dijelaskan sama di novel ini. Dan aku masih nggak percaya, ternyata aku tag video di sini itu dan ketemu itu judulnya takut gagal
Dan itu pas banget ada novel ini yang baru aku baca di samping aku, gitu loh. Keren sih. Ya aku anggap keren, kenapa? Belum terjadi sama sekali dalam kehidupan aku. Beberapa sudah pernah terjadi, tapi dengan bentuk yang berbeda gitu. Seseorang akan mengatakan, wah, wow, oh my god, ya Allah, masya Allah. Itu ketika dia tidak pernah mendapatkan apa yang sebelumnya dia dapatkan. Itulah jadinya ceritanya itu, intinya Yuan itu cowok cewek yang pengen yang punya tekad untuk mencapai cita-citanya, tapi dia harus bertaruh dengan dirinya sendiri dengan meminta kepada Dion untuk jangan lagi mendekati aku karena aku ingin fokus dengan tujuan karir aku. Nah, alhamdulillahnya di sini Yuan itu berhasil menjadi seorang dokter dan dipertemukan kembali ketika ibunya Dion sakit dan yang merawat adalah Yuan tadi yang menangani ibunya. Seperti itulah jadinya aku ambil judul takut gagal itu dari Yuannya. Dia itu takut gagal karena tadi kan aku udah menjelaskan ke Yuan itu senang dekat dengan cowok, ingin mengenal kepribadian cowok, tapi dia itu pada saat ingin belajar itu merasa bersalah besar. Dia itu merasa bersalah besarnya karena apa? Dia merasa kalau hanya ayahnya saja yang baik di dunia ini. Jadinya dia merasa cuman ayahnya, dan dia itu merasa bersalah ketika mengenal selain ayahnya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih ya, tapi kenapa aku menceritakan seperti ini? Ya entahlah, itu imajinasiku yang tahun kemarin 2022. Nah, tadi kan dipertemukan di sebuah rumah sakit, dan akhir dari cerpen ini si Doni membuat surat untuk Yuan yang sudah aku bacakan tadi di sana. Maksudnya tadi itulah sekilas cerita tentang Yuan dan Dion dalam judul Takut Gagal. Itulah. Nah, apa ya? Apalagi? Enggak, aku terlalu sangat energik ya. Padahal sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bukan? Aku di sini sudah berulang kali aku menjelaskan bahwa aku ingin belajar literasi, dan belajar pasti ada banyak kesalahan karena memang setiap kehidupan itu adalah belajar, dan belajar adalah sebuah kesalahan yang untuk berusaha menjadi yang benar atau terbaik dan lebih baik lagi ke depannya. Ya di sini aku belajar literasi, belajar berbicara di depan kamera tanpa rasa canggung, sok bosan atau ya ada beberapa jarak lah di antara aku dengan kamera. Aku berusaha untuk menyambungkan raut wajah aku, bicara aku agar tidak ada gitu, terus netral gitu. Tapi aku masih merasa kurang karena apa? Kita kayak terlalu terlalu energik gitulah. Jadinya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan dan tingkah laku. Semoga dari apa yang saya berikan, dari apa yang terbuat dalam bentuk karya ini, ada evaluasi yang saya bisa jadikan edukasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.